Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzaidani Anila. Saya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ini aku akan menjelaskan makna Pancasila yang keempat, yang bunyinya rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang membeda-bedakan. Jadi, meski memiliki hak masing-masing, kita juga perlu memperhatikan kepentingan bersama dan jangan egois. Maksud tidak egois adalah jangan mengambil keputusan sendiri. Untuk itu masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Bermusyawarah juga bisa membuat kita menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk banyak orang. Selain itu, sila keempat juga mengajarkan kita tentang bermusyawarah dan saling menghargai. Misalnya, saat ada pemilihan ketua kelas, biasanya kita membutuhkan pendapat teman-teman untuk menentukan kandidatnya. Nah, biasanya masing-masing orang akan memberikan pendapat. Saat inilah kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Nah, setelah itu akan ada pemungutan suara untuk mencari tahu siapa yang layak menjadi ketua kelas. Baru kemudian kita bisa menentukan bersama mana yang paling baik untuk menjadi ketua kelas tersebut. Sila keempat juga mengajarkan kita untuk bisa menerima kritik. Pastinya setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Nah, selain itu karakter setiap orang pun berbeda-beda, maka dari itu seringkali kita diberikan saran atau kritik dari orang lain. Nah, jika kita menerima kritik, sebaiknya jangan marah atau tersinggung. Sebaiknya kita terima masukan tersebut dan menjadi acuan agar kita menjadi sosok yang lebih baik. Nah, begitu juga jika diberi saran, alangkah baiknya kalau saran itu didengarkan dan dipertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan. Keempat ini, kita diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain. Misalnya, saat kita mengerjakan tugas kelompok, terkadang kita butuh mendiskusikan sesuatu untuk menyelesaikan tugas. Biasanya masing-masing orang akan mengeluarkan pendapat. Saat inilah kita harus bisa saling menghargai pendapat satu sama lain. Baru kemudian kita bisa menentukan bersama jawaban mana yang paling baik untuk tugas yang akan kita kerjakan. Selain itu juga kita diajarkan untuk bertanggung jawab, mengambil keputusan sehingga menjadi hal yang mutlak, mengingat tanpa adanya rasa tanggung jawab, kebijakan akan menyimpang dari segala kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab ini sesuai dengan peranan serta amanah yang diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintah. Kita juga diajarkan untuk melakukan segala bentuk penghormatan, saling menghargai keputusan yang sudah disepakati bersama. Sehingga penting dilakukan karena dapat menjadi salah satu jalan keluar dari berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Jadi kesimpulannya, pada setiap kita ingin mengambil keputusan harus dalam kesadaran untuk menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu. Setidaknya diadakan musyawarah, keputusan yang dilakukan secara mufakat maupun juga musyawarah untuk mencapai mufakat ini harus diliputi oleh semangat dalam kekeluargaan, yang ini adalah ciri khas bangsa negara Indonesia. Proses berinteraksi inilah umumnya terjadi kesepakatan dan juga akan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan juga kepentingan bersama, dan yang mana hal ini menunjukkan makna permusyawaratan.